Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Dan ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau kita diberikan hidayah, semangat menuntut ilmu, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Begitupun ilmu adalah cahaya yang dimana semakin banyak kita mencari ilmu, semakin banyak cahaya yang bisa kita dapatkan. Cahaya iman, cahaya tauhid, ya, dan lain-lain sebagainya yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid, "La takun aba shibrin." Jangan menjadi bapak jengkal atau bapak sejengkal. Apa maksudnya? Maksudnya beliau menerangkan perkataan ulama, al-ilmu salasatu ashbarin. Ilmu itu 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awwali takabbara. Siapa yang hanya menempuh ilmu 1 jengkal, maka dia akan sombong. Jadi 1 jengkal baru belajar, merasa paling tinggi ilmunya, maka orang seperti ini akan sombong. Belajar, kadang enggak. Ya, kalau lagi semangat belajar, jadi ngikutin semaunya, istiqomah. Istiqomah semaunya. Padahal kata Allah, istiqomah itu sesuai perintah Allah, bukan semau kita. Ya. Kemudian lanjutannya, wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'a. Barang siapa yang masuk ke jengkal yang kedua, maka dia akan menjadi orang tawadhu'. Wa man dakhala fi syibri tsalis alima annahu la ya'lam. Siapa saja yang belajar dan masuk ke jengkal yang ketiga, maka dia mengetahui dirinya tidak mengetahui apapun. Saking apa? Saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semakin belajar, semakin merasa tidak tahu. Semakin belajar, semakin merasa bodoh. Dia mengetahui bahwa ilmu yang Allah berikan kepadanya hanyalah setetes air di samudra yang luas. Seperti itulah kita harus mencapai titik yang ketiga, agar kita terus merasa bodoh sehingga termotivasi untuk terus belajar, menghadiri majelis ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang tawassul yang ana kutip
dari kitab Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yaitu syarah dari Al-Bidayah fil Aqidah, ya. Nah, sebelum kita lanjut, ana ingin mengetes pengetahuan bapak-bapak nih. Aku tawasul, apa itu tawasul? Sejauh yang bapak-bapak pahami. Tawasul itu apa? Coba 1, 2 orang berani menjelaskan. Insya Allah nggak menyalahkan. Nah, mengambil perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahasa simpelnya tawasul itu perantara, ya. Saya ingin menyampaikan salam ke seseorang, maka ada teman saya yang pergi ke rumah orang tersebut, lalu saya bilang, tolong sampaikan salam saya ke si fulan, ya. Maka utusan saya ini juga bisa menjadi perantara saya untuk menyampaikan salam, perantara untuk menyampaikan amanat. Jadi tawasul itu adalah perantara, ya. Tawasul juga bermakna al-qurbah, yaitu sesuatu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disyariatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalannya, berjihadlah di jalannya agar kalian beruntung. Nah, di sini ada kata-kata wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Nah, sebagian kaum muslimin salah mengartikan ayat ini, karena Allah menyuruh ambil wasilah, akhirnya sebagian kaum muslimin mengambil wasilah dari mana saja, bahkan suatu keharusan. Ada yang mereka minta doa lewat orang-orang yang hidup, bahkan dengan orang-orang yang mati, karena salah paham tentang dalil. Kan kami disuruh cari wasilah. Nah, apa bedanya kita kalau kayak gitu dengan orang-orang jahiliyah, ya, yang dimana mereka beribadah kepada Allah melalui patung-patung. Patung itu benda mati, ya. Patung itu apa? Benda mati. Tapi keyakinan orang-orang jahiliyah waktu itu, dengan mereka menyembah patung, itu lebih cepat sampai ibadahnya kepada Allah. Paham sampai sini, ya? Padahal kalau kita doa kepada Allah secara langsung, yaitu lebih cepat sampainya. Nah, mereka apa? Menyembah patung dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah terangkan ini pada surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni, yang bersih dari kesyirikan. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil dari selainnya di antara pelindung-pelindung, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata, tidaklah kami menyembah patung ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya.
Ya. Jadi orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan patung-patung benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Nah, ini nanti akan kita bahas ya, wasilah-wasilah yang dilarang dalam agama. Lalu bagaimana makna yang benar yang Allah firmankan? Carilah wasilah, maksudnya ya, kita harus mencari perkataan para sahabat tentang hal ini. Tidak sembarang mentafsirkan. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir, maksudnya adalah watlabul qurbah ilaihi li'amalin bi'amalin bima yurdih. Maksudnya carilah wasilah, maksudnya apa? Carilah pendekatan diri kepada Allah dengan beramal dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Qatadah, juga ahli tafsir al-Imam Qatadah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Maksudnya carilah wasilah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan beramal-amal sesuai yang diridhoinya. Ya. Jadi tawassul itu yang paling ampuh ya, yaitu dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh kita, dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang asalnya ya, Allah tidak menjadikan perantara antara dirinya dengan hamba. Kalau hamba butuh dengan Allah, langsung. Ya, itulah bedanya agama Islam dengan agama-agama yang lain. Ya. Kapanpun kita butuh Allah, doa langsung kepada Allah, itulah dasarnya. Tapi kalau kita memang butuh perantara, maka ada yang disyariatkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, inilah ketentuan-ketentuannya yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tawasul itu dibagi menjadi dua. Tawasul yang dibolehkan, dengan apa itu? At-tawassulu ilallahi bismin min asma'ihi, bertawassul kepada Allah dengan nama di antara nama-namanya. Yang kedua, atau lanjutannya, au sifatin min sifatihi, atau bertawassul dengan sifat di antara sifat-sifat Allah. Au bi amalin salih, atau bertawassul dengan amal saleh. Au bi talabid du'ai minar rajulis salih, atau meminta doa dari laki-laki yang soleh yang masih hidup, atau orang yang soleh masih hidup. At-tawassulul mamnu, sedangkan tawassul yang dilarang, huwa tawassulu ilallah bima lam yasbut fi syar'i annahu wasilah, yaitu bertawassul kepada Allah dengan apa-apa yang tidak disebutkan dalam syar'i bahwasannya itu bisa menjadi tawassul. Nah, inilah penting kita mengetahuinya. Inilah akidah, di mana kata para ulama, kalau seseorang tidak lurus akidahnya, maka fikihnya pun tidak akan lurus. Artinya apa? Kalau akarnya nggak kuat, pasti pohon juga tidak kuat. Ya, begitulah permisalan akidah yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya akidah ini seperti akar yang menancap. Ya, apabila dia kuat, maka furu'iyahnya, cabang-cabangnya, dia juga akan lurus insyaallah. Baik, kita akan bahas yang pertama, tawassul yang disyariatkan itu ada tiga. Tawassul yang pertama yang dibolehkan itu tawassul dengan apa tadi? Dengan nama-nama Allah
atau sifat-sifat Allah. Ya. Nah, apa bedanya nama dan sifat? Apa bedanya? Ya, kalau nama-nama Allah sudah pasti nama-nama tersebut merupakan sifat Allah. Kalau sifat-sifat Allah belum tentu nama. Ya. Contohnya an-nuzul. Allah turun di sepertiga malam, ya, ke langit dunia. Itu sifat Allah, turun ke langit dunia. Lalu apakah namanya an-nazil? Penurun? Enggak. Ya, Allah mempunyai sifat turun, tapi Allah tidak mempunyai nama penurun, ya, atau nurun, ya. Ataupun al-maji atau al-qarib, ya. Allah mempunyai sifat dekat dengan hamba-hambanya, ilmunya maksudnya, bukan zatnya. Ya. Kalau zatnya Allah satu, ya, di atas arasy, tapi kalau ilmunya luas, dekat dengan hamba-hambanya, ya. Lalu apakah Allah mempunyai nama qarib? Enggak, ya. Nah, jadi nama-nama Allah udah pasti sifat, tapi sifat lebih luas belum tentu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana contohnya berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Ya. Contohnya adalah as'aluka bismikal ghaffar an taghfira li khotoya. Ya Allah, dengan namamu Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Ya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya, ini doa kepada Allah, tapi melalui perantara apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha merahmati, rahmatilah aku. Ya Allah, Engkau Maha kaya. Ya Allah, berikanlah kekayaan itu kepadaku. Ya Allah, Engkau Maha mulia, maka muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi berdoa dengan wasilah nama-nama Allah ini yang dianjurkan. Ini yang apa? Yang dianjurkan. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ya. Apapun kebutuhan kita, ya, sesuaikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha hidup, Engkau tidak mengantuk. Ya Allah, balaslah orang-orang yang zalim kepadaku. Misalnya kalau kita memang dendamnya kesumat, ya, tapi sebaiknya dimaafkan, ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah si fulan yang menzalimiku. Wah, ini iman yang tertinggi, Masya Allah, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kalian berlapang dada dan memberikan maaf, ya. Karena apa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di akhirat. Ya, kata Rasulullah SAW, ismahu yusmahu lakum. Berilah maaf, niscaya Allah akan memaafkan kesalahan kalian di akhirat. Di dunia kalau orang sudah terbiasa memaafkan, nanti di akhirat Allah maafkan dosa-dosanya. Ya. Jadi orang yang tidak berilmu saja yang biasanya dendamnya kusumat, ya. Kalau orang sudah menuntut ilmu, tahu ilmunya, masya Allah, dia berharap bahwa lebih baik akhirat dibandingkan saya balas di dunia, ya. Nah, ada anak ujian, ya. Ada anak yang ujian, anak kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha merahmati, rahmatilah anakku. Ya Allah, mudahkanlah anakku untuk ujian, ya. Kita dalam kesulitan, ya, doa, ya Allah, ya, Engkau sifatnya memudahkan, ya, maka mudahkanlah segala urusanku,
ya. Jangan engkau serahkan urusanku kepadaku walaupun sekedip mata. Ya Allah, bereskan urusan-urusanku. Ya, ini apa? Meminta doa kepada Allah dengan wasilah nama, ya, ataupun sifat. Baik. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Ya, ini dari sahabat Mihjan bin Adra. Idza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. Ya. Ada seseorang yang hampir menyelesaikan salatnya dan dia dalam keadaan tasyahud. Kemudian Nabi mendengarkan doanya. Dia saking saking urgennya doanya, doa di tahiyat akhirnya sampai didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saking inginnya dikabulkan. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah bahwa Engkau adalah Maha Esa, satu dan tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Engkau ya Allah tidak beranak ataupun tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara bagimu. Antaghfira li dzunubi, maka hendaklah engkau mengampuni dosa-dosaku, kata sahabat ini. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah salat Rasulullah SAW bersabda, qad ghufira lahu salasan, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya. Rasulullah mengulanginya lagi selama tiga kali. Allah telah mengampuni dosanya, Allah telah mengampuni dosanya, Allah telah mengampuni dosanya. Dengan apa dia tadi berwasilah? Dengan nama apa saja nama Allah yang dia sebutkan? Al-Wahidu, Al-Ahadus Samadu. Al-Wahid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Nama-nama Allah. Sifat-sifatnya lam yalid wa lam yulad. Kemudian disebutkan Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Merahmati. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya bahwa sifat Allah bisa dijadikan wasilah juga? Firman Allah dalam surat An-Naml ayat 19 yang mengisahkan kisah Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman melewati suatu lembah, pemimpin semut berkata, "Ayo masuk cepatlah, ya, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahui hal itu." Nabi Sulaiman turun dan melihat, lalu Allah berfirman, "Fatabassama dhahikan min qawliha." Lalu Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa karena perkataan ratu semut tersebut, ya. Wa qala rabbi auzi'ni, dan Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepadaku an ashkurak ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bersyukur terhadap nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan karuniakanlah aku agar bisa beramal saleh tardah, yang engkau ridhai, wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu fi ibadikas salihin, ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Di mana sifat Allah yang disebut oleh Nabi Sulaiman? Bi rahmatika, ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Ya. Ya, banyak dalil, ya, para nabi, para sahabat, ya, bagaimana mereka menggunakan wasilah atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Ini hadis dari Ibnu Abbas, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dengan kemuliaan-Mu. La ilaha illa anta, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Antudillani, janganlah Engkau menyesatkanku. Ya. Tadi sifat apa yang disebut oleh Nabi? Bi'izzatika. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu janganlah Engkau sesatkan aku. Ya. Begitupun Rasulullah SAW pernah berdoa, diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Doa Nabi, ya Allah, dengan ilmu-Mu yang meliputi hal-hal yang ghaib. Wa qudratika 'alal khalqi, dan kekuasaan-Mu yang meliputi di atas seluruh makhluk. Ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan apabila Engkau Maha mengetahui bahwa hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Dan wafatkanlah aku apabila itu baik bagiku. Ya. Hidupkanlah aku apabila hidup itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila wafat itu baik bagiku. Ya. Nah, ini bukan bentuk putus asa, ya. Ya, bentuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah, matikanlah aku, enggak. Ini bentuk putus asa. Ya Allah, saya sudah enggak kuat sama beban dunia. Ya. Ya Allah, saya enggak kuat kerja di kantor, pulang-pulang dimarahin istri. Ya, anak minta jajan, pusing enggak ada uang, ya. Akhirnya apa? Saya enggak kuat hidup. Wafatkanlah aku, enggak. Ya. Ya Allah, yang pasti, ya, di sini Nabi SAW berdoa demikian. Kalau hidup baik bagiku, hidupkanlah aku. Kalau wafat baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Ya. Maka di mana sifat Allah di sini? Bi ilmikal ghaib. Ya. Wa qudratika alal khalq. Itu dengan ilmu Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dimaksud dengan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang banyak, kabulkanlah ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Tapi alangkah lebih baiknya juga seandainya memakai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang luas, berikanlah ilmu yang luas itu kepadaku. Ya. Ya Allah, dengan kebijaksanaan-Mu yang tiada tandingannya, karuniakanlah saya kebijaksanaan. Karena salah satu di antara nama-nama Allah bijaksana. Apa itu? Al-Hakim. Ya. Allah Maha bijaksana. Ya. Jadi sifat yang ingin kita dapati, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah aku bijak, jadikanlah aku ahli ibadah, baik bersama orang banyak ataupun depan keluargaku, ya, dan seterusnya sebagaimana doa-doa orang-orang soleh terdahulu, ya. Baik, itu wasilah yang pertama. Dengan apa tadi? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua yang disyariatkan, ya, yaitu dengan amal soleh. Berwasilah dengan amal apa? Amal soleh. Berwasilah dengan amal-amal baik yang kita lakukan, ya. Berwasilah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Contohnya, ya Allah,
aku memohon kepadamu dengan keimananku, ampunilah aku. Ya. Di mana amal solehnya? Keimananku. Ya. Kemudian contoh yang lainnya, Allahumma as'aluka bibirri liwalidayya antarhamahuma. Ya Allah, saya memohon kepadamu karena saya telah berbuat baik kepada kedua orang tua saya, maka tolonglah kasihani keduanya. Ya. Ini contoh wasilah yang kedua. Boleh berwasilah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 16. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Orang-orang yang jujur itu, orang-orang yang beriman itu, mereka berkata, atau orang-orang yang mengharapkan ridha dan surga Allah, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman kepadamu ya Allah. Kami telah beriman. Faghfir lana, oleh karena itu tolong ampunilah dosa-dosa kami, dzunubana, wa qina adzabannar, dan jagalah kami, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Kita minta wasilah dengan apa di sini? Dengan iman. Ya Allah, kami telah beriman kepadamu ya Allah. Karena keimanan kami ini, tolong ampuni dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Begitupun surat Ali Imran ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Orang-orang beriman berkata, wahai Rabb kami, kami telah beriman terhadap apa yang telah Engkau turunkan. Telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Apa itu? Al-Quran. Wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikuti contoh dari Rasulmu. Ya, kami mengikuti Rasulmu. Kami tidak banyak nanya, apa yang beliau katakan kami dengar dan kami taati. Ya. Faktubna ma'asy syahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadikanlah kami bersama orang-orang yang ahli tauhid nanti di akhirat. Ya. Difahami? Di antara dalilnya ayat Al-Quran Ali Imran 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Orang-orang beriman berkata, ya Allah, kami telah beriman. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Ya. Ketika orang-orang di dunia ini diseru kepada keimanan, kebaikan, lalu dia menyambutnya. Ya, dan dia berdoa dengan itu. An aminu, orang itu berdakwah agar kami beriman dengan Rabb kami, fa amanna, maka kami menyambut dan kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah, karena hal itu, karena keimanan kami itu, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan ampunilah keburukan kami, hapuslah keburukan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nah, di mana letak wasilahnya? Dengan amal soleh. Apa itu? Keimanan. Dengan apa? Keimanan. Nah, ada kisah yang cukup masyhur, cukup terkenal, ya,
Cerita ini dikisahkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Intalaqa salasatu rahtin. Dulu kata Nabi SAW, ada 3 orang, ya. Ana langsung terjemahkan saja. Ada 3 orang yang terperangkap batu di dalam gua, ya. Masuk gua, ya. Mereka bermalam di gua tersebut, sudah malam. Lalu turunlah batu dari gunung, fasaddat alaihimul ghar, sampai batu itu menutup pintu goanya. Lalu berkata di antara mereka, satu di antara yang lainnya saling berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah, sesungguhnya kita tidak akan selamat dari batu ini illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal kita yang soleh. Ya, intinya pikirkan amal soleh apa yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Kemudian berdoa dengannya dalam keadaan terjepit. Ya. Pasti kita punya amalan-amalan yang soleh yang tidak orang lain ketahui, yang dimana itu betul-betul ikhlas karena Allah kita lakukan. Ya. Lalu berdoa orang yang pertama, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua. Mereka adalah orang tua yang usianya lanjut. Saya punya orang tua usianya sudah apa? Sudah lanjut. Dan saya tidak pernah mendahului siapapun dibandingkan keduanya, baik itu anak saya ataupun istri saya. Ketika saya bawa sesuatu, pasti saya dahulukan orang tua saya, baru anak saya, baru istri saya. Suatu hari saya dapati mereka ketiduran. Saya udah pulang terlalu malam, saya bawa sesuatu, tapi mereka ketiduran. Saya menunggu mereka, sedangkan anak saya merengek minta sesuatu tersebut, ya. Ada mengatakan makanan, ada mengatakan susu. Saya nggak mempedulikan anak saya nangis, nggak mempedulikan istri saya tetap menunggu orang tua saya bangun. Lalu ketika mereka bangun, ya, hatta barakal fajar. Bayangkan menunggu orang tuanya sampai fajar. Sampai fajar itu ya subuh. Dia nggak beranjak dari tempat tidur orang tuanya, menunggu agar susu tersebut dikasihkan ke orang tuanya. Fastaiqadha, maka subuhnya mereka bangun. Fasyariba ubuqahuma, maka mereka berdua meminum dari susu yang aku bawa. Dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarraj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, karena engkau menyuruh dalam Al-Quran agar aku berbakti kepada orang tuaku, maka bukakanlah batu ini untuk kami. Maka dengan ajaibnya batu itu tergeser. Tapi belum apa? Belum bisa untuk keluar, bergeser kecil, ya. Lalu satu lagi mengingat-ingat. Selanjutnya laki-laki yang kedua. Wa qala al-akhar, laki-laki yang kedua berdoa, Allahumma kanat li bintu ammin, ya Allah, paman saya punya anak perempuan, ya. Kanat ahabban nasi ilayya, dia adalah perempuan
atau manusia yang paling aku cintai di dunia ini. Ya. Anak paman berarti apa? Sepupu. Maka sepupu dalam Islam boleh dinikahi. Saya sangat cinta sama sepupu saya, ya Allah. Dia adalah orang yang paling saya cintai di dunia ini. Fa'aradtuha an nafsiha. Saya sangat menginginkan dirinya. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Saya menahan diri dari dirinya sampai suatu saat sepupu saya itu mengalami kesulitan di antara tahun yang sulit, ya. Jadi sepupunya tadi mengalami apa? Kesulitan secara ekonomi yang membuat terpaksa mendatangi laki-laki tersebut. Faja'atni, lalu sepupu perempuan saya ini mendatangi saya. Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin. Perempuan ini meminta bantuan saya dengan imbalan apapun. Lalu saya berikan kepada dia 120 dinar. Kalau 1 dinar 4 gram berarti 120 dinar berapa itu? Ya, banyak ya. Ya, uang yang sangat banyak. Ya, dan dia menyerahkan dirinya, rela dilakukan apa saja. Ya. Kemudian ketika aku bernafsu dan aku berada di atas dirinya, perempuan itu berkata, perempuan itu apa? Berkata, la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqih. Ya, tidaklah halal bagimu untuk merusak cincin kecuali dengan haknya. Ya, paham maksudnya ya? Tidak boleh merusak cincin kecuali dengan haknya. Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha fansaraftu anha. Lalu aku bangun dan menjauh darinya. Sedangkan dia adalah orang yang paling aku cintai. Dan aku meninggalkan emas itu, dinar itu, dan aku berikan kepadanya secara cuma-cuma. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau aku melakukan hal tersebut karenamu, karena engkau menyuruh menjauhi zina, karena engkau mengharamkan zina, bukan karena saya malu terhadap sepupu saya, bukan karena saya malu terhadap keluarga saya benar-benar melakukannya karenamu, ya Allah, takut kepadamu. Maka bukakanlah batu ini. Lalu secara ajaib batu tersebut terbuka lagi, tapi belum bisa keluar. Ini hadis sahih ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada laki-laki, dia ini seorang apa? Seorang bos ternak, ya. Bos apa? Ternak. Ya, punya sapi, punya kambing, punya unta, ya. Dia berkata, ya Allah, dulu saya menyewa beberapa karyawan untuk bekerja dengan saya. Maka saya memberikan setiap gaji dari karyawan saya tersebut secara penuh. Ghairu rajulin wahid, kecuali kepada satu orang. Saya enggak memberikan apa? Upahnya. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Kemudian laki-laki yang tidak diupah ini pergi sebelum apa? Sebelum waktunya gajian. Jadi dia punya banyak karyawan, ketika gajian semuanya terima kecuali satu orang. Sebelum gajian dia pergi dan menghilang, ya. Suatu hari atau fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Lalu dari gaji karyawan yang satu ini aku membelikan ternak-ternak dan aku merawatnya sampai banyak. Sampai apa? Sampai banyak. Fajani ba'dahin. Kemudian laki-laki yang tidak terima gaji tadi setelah bertahun-tahun datang kepadaku.
Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikanlah kepadaku gajiku. Yang dulu aku kerja kamu enggak gaji, dia sudah apa? Sudah zon duluan, ya. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada karyawanku tersebut, kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami war raqiqi. Apa yang kau lihat di depan matamu, baik itu unta, baik itu sapi, baik itu kambing, dan juga gandum, ya. Al-abid di sini maksudnya adalah budak, ya. Itu semua adalah milikmu. Semua adalah apa? Milikmu. Aku yang mengelolanya. Maka karyawan tadi berkata, ya Abdullah la tastahzi'u bi. Wahai hamba Allah, jangan engkau mempermainkanku. Gaji saya sedikit, bagaimana mungkin bisa sebanyak ini? Fakultu inni la astahzi'u bika fa akhadahu kullahu. Aku berkata kepadanya, aku sama sekali tidak menghinamu. Ya. Maka laki-laki tersebut membawa semua miliknya tanpa tersisa. Karyawan tadi membawa semua miliknya tanpa tersisa. Ya, kalau orang-orang yang beradab, ya pasti, nah, kamu telah capek, ya udah bagi hasil kamu ini. Tapi bos ini memberikan semuanya tanpa apa? Tanpa menginginkan pemberian daripada apa yang telah dia rawat. Ya. Falam yatruk minhu syai'a. Satu pun tidak dia tinggalkan untukku. Kambingnya tidak dia tinggalkan untukku, sapinya, untanya, semua dia bawa, ya. Maka laki-laki ini berkata, ya Allah, kalau ini aku lakukan karena ikhlas kepadamu, ya, karena aku mengetahui bahwa itu adalah hak daripada karyawanku, maka bukakanlah batu ini dan selamatkanlah kami, ya. Kemudian fanfarajatis sakhra fa kharaju yamshuna. Kemudian batu tersebut tergeser seluruhnya, sampai 3 orang tersebut keluar dengan selamat, ya. Yang pertama bertawasul dengan apa? Dengan kebaikan dia kepada orang tuanya. Yang kedua bertawasul dengan dia menghindari zina karena Allah. Yang ketiga memberikan hak orang lain, ya, karena tahu itu bukan haknya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dalil, ya. Ini riwayat Al-Imam Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Ini dalil penjelasan bahwasanya di antara wasilah terbaik, di antara perantara doa terbaik, yaitu dengan amal soleh. Ya Allah, karena aku tidak suka melihat orang kesusahan, aku bersedekah siang dan malam semampuku. Oleh karena itu berikanlah aku kekayaan, biar aku lebih bisa bersedekah dengan yang lebih banyak. Doa dengan amal soleh kita. Ya Allah, oleh karena aku selalu bertahajud, karena engkau menjanjikan pengangkatan derajat baik di dunia ataupun di akhirat, maka angkatlah derajatku. Ya. Berdoa dengan wasilah apa? Amal soleh. Baik, yang ketiga, kalau tadi hukumnya sunnah, kalau sekarang mubah, yaitu berwasilah meminta doa kepada orang soleh. Ya, nah ini yang ketiga. Perlu catatannya, ketentuannya, ai al-hayy, orang soleh yang masih hidup. Seperti seseorang muslim yang dalam kesulitan dan kesempitan, maka dia pergi kepada orang yang soleh dan takwa dan berkata, ud'uli, doakanlah aku,
agar Allah mengeluarkanku dari kesulitanku. Ya. Para guru kita ya, yang kita tahu mereka adalah orang-orang soleh, Al-Qur'annya di atas kita, sunnahnya, ilmunya di atas kita, ya. Kemudian dia juga nampaknya adalah melakukan amal-amal ketaatan, ya. Maka minta doa kepadanya, ya, minta doa kepadanya. Nah, yang perlu diperhatikan, tidak boleh berlebihan. Sedikit-sedikit masalah ke orang soleh minta doa. Sedikit-sedikit ada masalah ke orang soleh minta doa, enggak. Tidak seperti itu. Para sahabat dulu, sahabat sebaik-baik manusia bukan? Sebaik-baik manusia. Ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku. Maksudnya apa? Zaman para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, apakah orang berbondong-bondong ke sahabat minta doa? Tidak. Ya. Bahkan sekarang, nauzubillah, sebagian ustadz mengkomersilkan kesolehannya. Seakan-akan berkata, ini saya orang soleh, silakan minta doa kepada saya. Airnya ya murah-murah lah, doa saya 1 juta saja. Air aqua beli 5.000, karena katanya doa orang soleh, dijual 1 juta. Bisnis air, ya. Oh, apalagi subhanallah, ya. Mungkin orang Jawa ada di sini. Di Jawa banyak, ya, seperti itu. Ada bisnis air, ada bisnis kubur, ya. Bagi yang mau berdoa lewat kuburan ini, lewat ini, harganya segini, ya. Itu ada tarif-tarifnya. Dan ini nyata, ya, bukan fitnah, insyaallah. Nah, ya. Jadi tidak boleh berkata atau tidak boleh dikomersilkan. Kalau orang minta doa, udah ikhlas doakan. Jangan pakai embel-embel. Oke, saya doakan, tapi agar lebih manjur, beli dulu air doa saya. Enggak boleh. Ya. Baik ya, akhi, insyaallah ana doakan. Di setiap sujud ana, di setiap tahajud ana, sampai kesusahan-kesusahanmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, tidak boleh berlebihan. Boleh minta doa kepada orang soleh dengan catatan dia masih hidup. Dia masih apa? Masih hidup. Ya. Kalau sudah mati, ya ini sudah tidak boleh. Ya, minta doanya ketika dia hidup. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa orang mati nggak boleh dimintain doa? Karena orang mati butuh doa kita. Bukan mereka, bukan kita yang minta doa kepada mereka. Coba ana tanya, kenapa orang meninggal disolatkan? Ada yang tahu alasannya? Dalam agama orang meninggal disolatkan karena butuh syafaat orang-orang hidup. Semakin banyak orang solat, semakin banyak syafaat yang diterima. Ya. Artinya apa? Yang sudah meninggal membutuhkan doa kita. Orang yang sudah meninggal membutuhkan sedekah dari ahlinya, dari keluarganya. Ya. Bukan malah sebaliknya. Orang meninggal kita mintain doa, enggak boleh. Ya. Ke kuburan, kamu mau ujian, tolong doakan, ya enggak? Ya. Gimana? Sudah meninggal beda alam. Ya. Justru kitalah yang mendoakan mereka. Ahli warisnya bersedekah untuk nama mereka. Ya, dan seterusnya, wasilah tentang meminta doa orang soleh yang masih hidup. Dan yang kedua, tidak boleh berlebih. Mana dalilnya? Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
suatu hari ada orang Arab Badui, ya, datang di depan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang khutbah. Dia mengatakan bahwa daerahnya apa? Kekeringan. Ya. Daerahnya kekeringan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta doa Rasulullah, Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah hujan kepada kami, berikanlah hujan kepada kami, berikanlah hujan kepada kami. Artinya orang Arab Badui tadi meminta doa orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, ya. Dan kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kata siapa? Kata Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik atau Ibnu Abbas? Anas bin Malik. Kami enggak melihat matahari selama berapa hari? 6 hari. Artinya hujan terus, ya. Hujan terus. Kemudian hari Jumat berikutnya, tadi hari Jumat, jumpa Jumat lagi enggak ngelihat matahari. Kemudian hari Jumat berikutnya, ya, orang itu datang lagi. Orang itu datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah, telah hancur harta kami. Ya. Wanqata'atis subul, jalan-jalan kami telah rusak. Fad'ullaha yumsikha. Doalah kepada Allah agar Allah juga menahan hujannya. Ya. Tadi dia minta hujan, 6 hari enggak ada matahari, ya, sampai Jumat berikutnya, sampai hancur harta-hartanya, hancur jalan-jalannya. Minta Rasulullah agar hujan tersebut didoakan agar berhenti. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal zirabi wal audiya wa manabitis syajar. Allah, jadikanlah hujan ini nikmat bagi kami, bukan azab bagi kami. Ya, ya Allah, alirkanlah hujan ini ke gunung-gunung, ya, ke sungai-sungai, ke lembah-lembah, ke tanah-tanah, dan juga kepada akar-akar pohon. Qala fanqata'at. Maka berkata Anas bin Malik, hujan pun berhenti. Wa kharajna namshi fi syams. Kemudian di hari Jumat tersebut kami keluar dan kami melihat matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Meminta doa boleh kepada orang yang soleh, tapi yang masih hidup. Baik. Begitupun riwayat Anas bin Malik, ya, bahwasanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ya, idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Suatu hari kami tidak kehujanan. Kemudian Umar meminta agar Abbas ibnu Abdul Muttalib berdoa agar turun hujan. Ya. Jadi siapa di sini wasilah orang solehnya? Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Nabi. Kemudian Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, maka engkau memberikan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan pamannya nabi kami, maka berikanlah kami hujan. Faqala fayusqaun. Maka Anas bin Malik berkata, setelah paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib berdoa, hujan pun turun. Bayangkanlah, Umar kurang apa imannya? Kurang apa amal solehnya? Kurang apa ketawaduannya?
ya, tapi masih meminta wasilah kepada orang lain yang soleh, yang dia anggap lebih soleh dari dirinya, yaitu pamannya Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Ya. Di konteks ini Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Nah, itulah doa yang dibolehkan dalam agama kita, tawasul dalam agama kita. Mengambil perantara boleh dengan 3. Yang pertama dengan apa tadi? Dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua dengan amal soleh. Yang ketiga dengan orang soleh yang masih hidup. Nah, ada pun yang tidak dijelaskan dalil, ya, sebagian membolehkan seperti meminta doa kepada kedua orang tua, ya, jelas ya ini dibolehkan, ya. Minta doa agar dimudahkan urusan-urusan kita, ya, lewat orang tua ataupun sanak saudara kita, ya, dan seterusnya, asal dilakukan sendiri-sendiri antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai mengadakan acara-acara besar, ya, dan seterusnya. Baik, kemudian ana ringkas saja. Yang kedua ini tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang adalah tawasul selain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, tawasul dengan zatnya para nabi dan orang-orang soleh, ya, dengan kemuliaan para nabi dan orang-orang soleh, dan berdoa dengan kedudukan mereka di sisi Allah, ya, sedangkan mereka sudah sudah meninggal, ya. Makanya nauzubillah, ada sebagian orang sekarang, ya, dan ini nyata, ya, kuburan dihias-hias, dibesar-besarkan, diagung-agungkan, ya, berselawat di atasnya, beribadah di atasnya, kemudian berdoa di atasnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Bahkan, ya, kalau sampai kita mengharap dan berdoa kepada orang yang mati, ini syirkun akbar, syirik yang mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau hanya sebagai wasilah, maka syirkun asghar. Allah berfirman dalam surat Yunus 59, Allahu adzina lakum, apakah Allah mengizinkan kalian melakukan hal tersebut? Am 'alallahi taftarun, atau kalian membuat-buat aturan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ajarkan, atau mengadang-adakan sebuah kegiatan yang tidak ada ajaran, mengada-ngada. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang soleh yang sudah meninggal, ya, mereka sibuk dengan urusannya. Mereka sibuk dengan apa? Urusannya di alamnya, yaitu alam barzakh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 39, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah diberikan kepada manusia kecuali apa yang mereka usahakan. Maksudnya apa? Ketika mereka meninggal, mereka akan diberikan apa-apa yang mereka usahakan di dunia. Baik itu sedekah jariyahnya, baik itu anak yang soleh yang mendoakannya, baik ilmu yang bermanfaat, ya, ataupun sedekah keluarganya atas namanya. Maka dilarang atau diharamkan seseorang berdoa, ya Allah dengan haknya fulan, ya Allah dengan haknya nabi ini dan rasul ini, ya Allah dengan haknya Baitul Haram, ya Allah berikanlah apa yang aku inginkan, ya, nggak boleh, ya. Contohnya gimana? Ya Allah atas nama nabimu, ya, padahal sudah meninggal. Ini tidak diajarkan, tidak boleh, ya. Ya Allah atas nama orang soleh ini, ya Allah atas kemuliaan Baitul Haram ini, ya. Nah, ini tidak diajarkan. Kemudian yang kedua, meminta doa, ya. Kalau ini tadi dengan kemuliaannya, ini langsung dengan zatnya, meminta doa kepada orang yang mati,
baik ataupun orang-orang yang tidak ada, dan beristighosah kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka, dan berdoa kepada mereka agar menyelesaikan hajat-hajat kita di dunia. Ini tidak boleh. Kita ke kuburan, Pak, saya punya kesulitan ini, tolong selesaikan. Ya jangan ya. Orang sudah meninggal suruh nyelesain urusan kita yang belum selesai di dunia ya. Nauzubillah ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja melakukan ibadah-ibadah di kuburan ya. Ini juga dilarang dalam agama kita ya, kecuali yang diajarkan ya. Salat yang ada ruku dan sujudnya di kuburan ya enggak boleh. Kecuali salat mayit. Seseorang belum sempat sholat di masjid, sahabatnya ya, atau orang-orang terdekatnya, kemudian dia datang ke kuburannya, sholat jenazah di atas kuburannya, boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada sujud dan tidak ada ruku ya. Boleh seseorang apabila ketinggalan sholat jenazah di masjid yang diadakan oleh masyarakat, dia tidak dapat, kemudian dia sholat di kuburan orang yang meninggal tersebut ya. Tentu saja karena tidak ada sujud dan tidak ada rukunya, dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang kita bahas tentang tawasul. Alhamdulillah ya, semoga tauhid kita semakin mantap, tauhid kita semakin kuat, karena ilmulah seseorang tidak ragu ya. Nah, bagi yang mau teksnya ya, yang bisa bahasa Arab ya silakan, kitabnya anak kirim ke Mas Riki ya. Ini halaman 52 sampai 62. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.